1 Agustus 2025, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Thomas pun keluar dari penjara Cipinang dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden karena tak hanya membebaskannya secara fisik, tapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Thomas Lembong menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menyebut Thomas memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih. Thomas divonis 4 tahun 6 bulan penjara pada 18 Juli lalu. Tapi pemberian abolisi justru membuka babak baru. Thomas melalui kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim yang menangani kasusnya di persidangan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Thomas menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan ketiganya. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Laporan ini pun direspon Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Sunarto disebut tengah mempelajari laporan Thomas Lembong. Setelahnya akan diputuskan soal pemeriksaan hakim. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan. Dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak? Ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu pasti. Kalau apakah yang bersangkutan akan dipanggil, ya jelas kan mau diklarifikasi, pasti ya ditanya. Tentunya kan juga ada rekaman-rekaman waktu sidang itu ya, ada rekaman. Kemudian ya pasti diklarifikasi. Tak hanya pelaporan hakim, pemberian abolisi kepada Thomas Lembong juga berbuntut persoalan lain. 9 importir swasta terdakwa kasus korupsi impor gula yang menjerat Thomas Lembong mengajukan permohonan penghentian semua proses hukum. Surat dakwaan terhadap 9 importir swasta ini ditarik, dicabut dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, atau hakim karena jabatannya menghentikan perkara dan mencoret perkara dari daftar buku perkara. Itu permohonannya. Pres tentang abolisi Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu, proses hukum apa? Ya kasus gula. Lalu, apakah sederet kasus yang menjadi buntut pemberian abolisi kepada Thomas Lembong akan mendapatkan keadilannya juga? Tim Liputan, Kompas TV. 1 Agustus 2025, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Tapi pemberian abolisi justru membuka babak baru. Thomas melalui kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim yang menangani kasusnya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kita akan bahas soal pelaporan hakim ini bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi. Selamat pagi Mas Zaid. Selamat pagi. Terima kasih Mas. Kompas TV. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada hari ini. Dan Hakim Agung periode 2011-2018, Gayus Lumbun. Prof, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih juga Prof sudah bergabung di dialog pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya ke Mas Zaid terlebih dahulu. Mas Zaid, apa alasan dari Anda dan juga
Tom Lembong untuk melaporkan 3 hakim yang memvonis putusan perkara kemarin ke Mahkamah Agung dan juga KAI. Apa alasan dan poin-poin pentingnya seperti apa? Ya, jadi gini, yang pertama, Pak Tom ini pada saat kasusnya berjalan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dia merasa mendapat dukungan dan support dari masyarakat. Support itu berbuah pada dibebaskannya dia melalui abolisi pada 1 Agustus kemarin. Nah, dari situ dia merasakan bagaimana proses penegakan hukum yang tidak benar dan tidak adil ini yang menimpa dirinya ini harus diperbaiki. Ini tidak boleh. Siapapun pasti tidak ingin ditomlembongkan gitu ya, kalau bahasanya Pak Tom Lembong gitu. Untuk itu, evaluasi terhadap proses penegakan hukum selama proses kasus dia berjalan itu harus dia lakukan. Yang pertama salah satunya adalah dugaan atas tindakan hakim yang tidak menjunjung tinggi asas presumption of innocent, melainkan mengedepankan asas presumption of guilty. Presumption innocent ini adalah asas praduga tidak bersalah. Dia tidak boleh, dia harusnya diperlakukan sebagai orang tidak bersalah, ya kan? Karena proses peradilan itu harus mencari kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan. Kebenarannya itu seperti apa? Nah, ini faktanya. Nanti kita akan buka pada saat audiensi dengan Komisi Yudisial dan saat audiensi dengan Mahkamah Agung nanti, video itu akan kami tampilkan. Sudah kami tegaskan dari awal. Seluruh proses persidangan Tom Lembong ini kita rekam. Seluruh proses persidangan Tom Lembong ini transkripnya kita sebarkan luas kepada seluruh masyarakat. Jadi hati-hati dalam memproses sebuah perkara. Ini untuk apa? Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk evaluasi agar tidak ada lagi hakim bertindak seperti Mas Zaid, Anda mau bilang bahwa untuk seluruh hakim. Anda mau bilang bahwa hakim selalu menduga bahwa Tom Lembong bersalah dalam kasus ini, seperti yang Anda bilang tadi. Betul, ini bukan menduga. Itunya. Ya, dia tidak memperlakukan Pak Tom Lembong dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi mengedepankan asas praduga bersalah atau presumption of guilty. Jadi seolah-olah Pak Tom ini diperlakukan orang yang sudah bersalah, proses persidangan adalah mencari alat buktinya. Padahal tidak demikian. Hukum acara pidana itu dibuat untuk menahan atau mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Untuk itu kita akan melaporkan ini baik ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, dan jangan lupa kami juga melaporkan auditor BPKP yang telah secara serampangan melakukan auditnya. Itu akan kita laporkan. Saya tambahkan sedikit. Pak Tom Lembong itu basicnya adalah perbankan ya. Dia orang bankir dan dia sangat teliti sekali soal audit ya. Jadi akan kita bongkar habis-habisan di ombudsman nanti terkait audit BPKP ini. Itu juga menjadi salah satu laporan ya, audit BPKP itu. Betul. Mas Zaid, sebelum saya ke Prof Gayus, apa sebenarnya ingin dibuktikan dari laporan ini? Apakah ingin memperlihatkan bahwa vonis ini bersalah atau sebenarnya ingin mengatakan bahwa Tom Lembong tidak bersalah sebenarnya, atau Tom Lembong sudah mengikuti proses ini secara benar sebenarnya? Apa yang sebenarnya mau ditunjukkan dari laporan ke MA ini? Begini, bersalah atau tidak bersalah itu ranahnya pada pokok perkara. Artinya kalau pada tingkat pertama kita tidak setuju, dia dinyatakan bersalah, maka kita harus banding, ya. Tapi dari proses ini kita harus ingat ada rasa keadilan masyarakat. Hakim memang punya hak untuk memutus, tapi masyarakat punya dong rasa keadilan, dan Tom Lembong pun berhak atas rasa keadilan itu. Kenapa putusan ini tidak didasarkan kepada suatu fakta-fakta yang memang seharusnya jadi pertimbangan hakim? Contoh simpel, kenapa pada saat keterangan dari Inkopkar ataupun Inkopol itu menyatakan bahwasanya ini adalah perintah presiden, tidak ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi ini kepada presiden dari proses penyidikan bahkan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Bahkan ahli dari jaksa penuntut umum, ini ahli dari jaksa penuntut umum menyatakan harus didengarkan keterangan dari presiden pada saat itu. Apakah betul perintah itu terbit gitu kan? Yang kedua, pada saat diperiksanya Direktur Utama itu Ibu Dayu Padma Rengganis, itu diperiksa sebagai saksi pada saat itu. Itu langsung disimpulkan bahwa seolah-olah terjadinya importasi gula, penunjukan perusahaan swasta dan distributor gula itu adalah rekayasa seorang Tom Lembong. Loh, ini hakim nggak boleh dong berstatement kayak gini di sidang.
Ya kan, ini yang tidak boleh dirasakan oleh masyarakat lain, yang itu yang menjadi goals Pak Tomleno. Dia ingin mengambil peran dalam perbaikan proses hukum ini, dan seluruh hakim kedepannya di Indonesia, tolong belajar dari kasus ini. Jangan memperlakukan orang semena-mena di ruang sidang. Oke, saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat bahwa setelah mendapatkan abolisi, pihak Tomleno akhirnya melaporkan 3 hakim yang memvonis perkara tersebut. Dari tanggapan Anda sendiri seperti apa? Dalam konteks perilaku hakim tentunya itu dibolehkan ya. Jadi artinya karena status posisi yang diturunkan oleh Presiden dengan abolisinya, artinya menghentikan semua proses hukum, tidak boleh lagi menyangkut apa-apa yang berkaitan dengan hukum yang diproses. Jadi kalau di luar itu etika ya, perilaku hakim, kemudian hal menyangkut hakim tidak profesional itu dibolehkan untuk dipersoalkan. Jadi itu bisa nanti dibentuk seperti keterangan Mahkamah Agung. Silakan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hakim. Ya 3 orang itu dipersoalkan, ya itu memang hak dan dibolehkan untuk menilai tentang itu. Oke, Prof, berarti soal etika saja, bukan soal putusan, bukan soal hal-hal materi sidang, bukan ya? Tentu, karena abolisi kan bersifat menghentikan proses hukum, keadilan itu dihentikan, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan atau tidak. Kalau diterima abolisi ini maka tidak boleh melakukan. Tetapi kalau memang mengarah kepada pokok perkara atau keadilan yang ada, itu bukan di sini tempatnya, bukan di pengaduan ini. Oke, Prof, bagaimana sebenarnya kita menjelaskan proses jika pada akhirnya ada masukan laporan seperti ini ke MA ataupun KY terkait dengan kode etik ini? Akan diterima seperti apa prosesnya oleh MA? Saya pernah menjadi hakim MKH ya, Majelis Hakim Kehormatan Hakim, itu memang memproses hal seperti ini. Hal ini juga yang terberat adalah memberhentikan hakim, tetapi sama sekali tidak menyangkut apa yang dia putuskan sebagai keadilan yang dilakukan di pengadilan, tapi perilaku yang melanggar kode etik, mengabaikan prosedur hukum, itu yang akan diproses. Oke, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa karena ini terkait dengan kode etik, ada mungkin saja seperti yang dituduhkan oleh kuasa hukum Tom Lembong bahwa ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Apakah mungkin 3 hakim yang dilaporkan ini dipanggil untuk diperiksa atau diwawancara atau diinvestigasi ulang, atau bagaimana sebenarnya proses pencarian kebenarannya? Iya, dipanggil ketiganya. Kemudian biasanya kalau bukan KPN-nya pun diminta untuk beri keterangan terhadap perkara ini sehingga berkembang di masyarakat dengan luas dan mengganggu pencitraan pada pengadilan dan hakim. Ini tentu perlu ditegakkan kehormatan hakim, profesionalnya hakim di pengadilan. Kalau dia dinyatakan bersalah, ada 3 tingkatan: teguran ringan, kemudian ada penurunan pangkat hakim, dan seterusnya sampai dengan maksimal ada pemberhentian sebagai hakim. Oke, berarti sanksi pada akhirnya jika memang apa yang dituduhkan ini benar, paling berat itu tadi pemberhentian ya Prof, bukan dalam arti bahwa itu paling berat. Oke, bukan berarti bahwa terkait dengan materi sidang ataupun vonisnya, tidak ya? Tidak sama sekali, karena kita tidak menyentuh itu, apalagi itu sudah dihentikan ya. Kalaupun bukan soal pengendalian abolisi, juga kalau menyentuh hal-hal keadilan diputuskan, itu bukan wilayah dari Majelis Kehormatan Hakim. Oke, kalau dalam kasus Tom Lembong ini, Prof, kalau memang terbukti melanggar kode etik, apa sebenarnya sanksi yang mungkin saja bisa diberikan? Ya tergantung efeknya, ya. Tergantung akibat yang ditimbulkan. Tapi ini memang cukup berat karena publik bergolak, dan tentunya ini menyangkut satu perilaku hakim yang perlu diperiksa memang. Oke, kalau secara umum Prof, melihat persidangan kemarin sehingga sampai saat ini yang dilakukan oleh Tom Lembong, menurut Anda apakah betul dari pengamatan Anda, Prof, sebagai mantan hakim, apakah memang ada analisis pelanggaran kode etik di situ? Kalau seorang presiden sudah menghentikan sebuah proses hukum, artinya itu ada sesuatu yang berdampak pada masyarakat. Dalam hal ini paling tidak keterangan menteri yang lalu mengatakan untuk stabilitas
untuk melakukan konsiliasi pada masyarakat. Jadi ini memang satu hal yang perlu mendapat perhatian tentang apa yang telah dilakukan secara perorangan hakim itu sebagai perilaku. Apakah hakim dinilai tidak profesional? Itu saja pokoknya. Oke, Prof. Dalam tugasnya sebagai hakim. Oke, dampaknya ke masyarakat ini apakah karena Thomas Lembongnya ataukah karena hakimnya sebenarnya? Pertanyaan. Bisa dibaca dua arah. Dicuatkan ini presiden memberikan ancaman atau peringatan kepada pengadilan agar hakim-hakim lebih tertib. Tapi pendapat yang lain kan juga kepada masyarakat, seolah-olah dihentikan karena masyarakat jangan ikut-ikutan rame-rame kemudian setiap hari membahas sehingga terjadi instabilitas nasional juga. Jadi ini memang dua sisi, dua mata pedang ini sebenarnya. Oke, Prof, saya ke Mas Said. Mas Said, bagaimana Anda melihat bahwa ya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Gayus, dalam kode etik ini ada sanksi-sanksi yang memang diberikan, tingkatan sanksinya yang paling tinggi adalah pemberhentian itu. Apakah memang pada akhirnya memang kalau memang terbukti kode etik ini dilanggar oleh hakim yang memvonis itu, dari kuasa hukum Tom Lembong berharap ya ada tindakan tegas juga kepada hakim ini. Menurut Anda seperti itu? Ya, itu hanya bagian kecil dari tujuan kami. Karena tujuan Pak Tom itu ini bagian bukan kecil ya, Mas ya? Iya, itu bagian kecil aja. Karena tujuan Pak Tom ini dan kita tim hukum ini adalah agar ada evaluasi, agar ada kritik, agar ada perbaikan. Ya. Jangan sampai ada lagi pengadilan atau hakim menyidangkan seorang terdakwa seperti demikian. Itu tujuan utamanya. Karena Pak Tom berjanji bahwa bebasnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri saja. Dia tidak ingin ada orang lain mendapatkan proses peradilan yang demikian. Sudah sedemikian gamblang bukti di pengadilan. Sudah sedemikian jelas audit itu kita bongkar habis-habisan, kita patahkan dalil dan cara pembuatannya. Kok masih ada putusan yang seperti demikian? Ya, ditambah lagi dalam proses pemeriksaan saksi-saksi tadi, hakim itu cenderung mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta menurut kami. Apa contohnya? Contohnya, pada saat Pak Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan itu dimintai keterangan, itu ditanyakan apakah saudara menyetujui perpanjangan untuk operasi pasar. Saya baru 2 minggu surat itu masuk, saya sudah diganti, sudah diresapel. Tapi kesimpulannya oleh hakim anggota yang bernama Alvis ini, itu dibilang, oh Pak Rahmat Gobel nggak mau memperpanjang, kenapa Pak Tom Lembong memanjangkan operasi pasar? Nah ini kan kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar gitu loh berdasarkan fakta persidangan ini yang kita adukan. Efek yang kita inginkan bukan sebatas terhadap ketiga majelis hakim itu. Kita tahu kok hukuman maksimal ketiga itu apa. Tapi ini agar jadi perhatian seluruh hakim di Indonesia. Jangan dong menyidangkan orang dengan seperti demikian. Karena rasanya menjadi terdakwa dengan tuduhan seperti yang dialami Pak Tom Lembong, yang sampai pada putusan itu bisa dibuktikan tidak ada niat jahat dan tidak ada satu rupiah pun dia terima baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu tidak enak. Saya yakin tidak semua pejabat tidak mau diperlakukan seperti Pak Tom Lembong ini. Oke. Dan bagaimana misalkan akhirnya terbukti bahwa memang ada pelanggaran kode etik itu? Apakah dari pihak Tom Lembong meminta ada permintaan maaf ataupun secara terbuka kepada Tom Lembong atau bagaimana sebenarnya? Gini, tolong sekali lagi kami tegaskan jangan menjadikan laporan Pak Tom ini bersifat personal. Diperlukan permintaan maaf terhadap Pak Tom atau ini apa segala macam. Sekalipun kalau ketiga hakim itu minta maaf, saya yakin orang sekelas Pak Tom Lembong pasti memaafkan gitu kan. Tapi bukan itu goalsnya. Goalsnya adalah tolong Mahkamah Agung mengkoreksi, tolong Mahkamah Agung mengevaluasi, tolong seluruh hakim di Indonesia mari sidangkan perkara dengan baik dan benar. Gitu. Pak Tom ini tidak ingin ada masyarakat yang mengalami hal yang dialami oleh dirinya. Itu goals utamanya gitu. Tapi kalau dia minta maaf, katakanlah setelah diputus bersalah dalam sidang etik nanti, ya saya rasa Pak Tom dengan sangat inilah untuk memaafkan. Oke, Mas Said. Saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, kita lihat terkait dengan vonis putusannya itu. Bagaimana Anda melihat bahwa putusan mengatakan Tom Lembong bersalah, tetapi selama ini mengatakan bahwa Tom Lembong sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus tersebut. Bagaimana Anda menanggapinya? Tetapi sebelum Anda tanggapi, Prof, sebelum Anda tanggapi kita saksikan jeda berikut.
Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi, dan juga Hakim Agung periode 2011-2018 Gayus Lumbun. Saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat bahwa vonis tetap bersalah bagi Tom Lembong, tetapi Tom Lembong mengatakan bahwa tidak ada keuntungan yang dia terima sama sekali. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu tentu masalah materi, yaitu masalah keadilan yang diproses di pengadilan. Tetapi yang diajukan pelaporan itu mengenai perilaku. Perilaku adalah orang per orang ya. Dan mengenai sistem bagaimana pengadilan kan bukan wilayah dari Majelis Hakim Kehormatan atau Majelis Kehormatan Hakim ya. Majelis ini hanya memeriksa perilaku, yang lain ada mekanisme lain, ada wadah lain tentang sistem pengadilan yang perlu dirubah, itu kan bukan di sini tempatnya. Jadi bagi saya, kalau ini diajukan tentu diterima, apapun yang disampaikan akan ditelaah, sehingga nanti menjadi satu produk perilaku. Apakah hakim ini sudah melakukan atau sudah secara profesional mengadili perkara ini. Jadi tentu tidak meluas bahwa ini akan merubah pengadilan, itu ada wadahnya untuk mempersoalkan, membangun, memperbaiki. Itu bahkan kita punya blueprint ya, ketika saya di Mahkamah Agung itu 30 tahun Pak Bagir Manan itu ingin menjadi court excellent. Jadi memang berbagai hal perlu dipikirkan untuk negara ini, tapi tentu masing-masing porsi yang akan melakukan proses itu berbeda-beda. Oke, termasuk juga mempertimbangkan bahwa selama ini yang kita dengar terkait dengan niat jahat atau mens rea-nya, dalam arti bahwa Tom tidak menerima sehingga mungkin saja tidak terbukti adanya mens rea-nya. Menurut Anda seperti itu bisa juga masuk dalam pokok laporan itu yang akan diperiksa? Mens rea itu kan satu hal yang diharapkan untuk bisa memberikan pandangan seperti itu. Mens rea dan actus reus ya, itu harus sejajar. Artinya tidak punya niat tapi juga tidak pelanggaran apapun. Nah, itu kira-kira pasangan secara umum dipandang seperti itu. Sehingga mens rea ini diatur juga di Undang-Undang KUHP ini. Ya, kalau kita perhatikan pasal 44 itu tegas ya, yang dimaafkan dan yang dibenarkan. Itu harus melengkapi atau itu bagian dari satu kelengkapan dari mens rea. Mens rea harus tidak dipandang bisa dimaafkan atau bisa dibenarkan. Jadi tidak mens rea berdiri karena siapa bisa baca hati orang. Hati orang itu disandingin ya dengan satu pasangannya ya. Kalau orang menabrak orang mati, misalnya tercacat seumur hidup, itu diukurnya adalah itu. Dia tidak punya niat untuk membunuh melalui kecelakaan ini, tetapi dia lalai. Ya itu bukan bagian dari mens rea, itu sandingan ya, sehingga dia dihukum juga ya, seperti itu ternyata. Jadi hal-hal seperti itu mesti dengan baik-baik kita pahami. Mens rea tidak berdiri sendiri. Mens rea harus dengan actus reus dinilai sebanding keduanya, tidak bisa dipisahkan. Oke, termasuk juga dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Zaid bahwa terkait adanya hakim terlalu ini melihat bahwa ini tidak ada prasas aduga tak bersalahnya, lebih ke mengatakan prasas bersalahnya, praduga bersalahnya si Tom Lembong ini. Menurut Anda itu juga menjadi bagian dari proses ataupun penilaian nantinya? Kalau itu sebagai bagian ya tentunya akan dibahas, akan disidangkan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Kalau itu dicuatkan, apapun boleh saja dilaporkan, nanti MKH akan menilai secara seimbang ya. Belum tentu juga Pak hakim-hakim ini akan minta maaf ke Pak Lembong, juga bisa sebaliknya kan, atau tidak sama sekali, dua-duanya tidak masalah. Itu putusannya berbeda ya. Itu bukan konteks kami, bukan ketika saya di Mahkamah Agung ya, bukan konteks kami ketika itu di sana itu mempersoalkan hal seperti itu. Kami yang memutuskan saja apakah laporan ini betul diperiksa dengan baik. Kalau betul ada tadi tingkatan-tingkatan sanksi sampai dengan pemberhentian. Kalau berat ya, kalau berat itu ada berdampak seperti itu akibat perbuatan personal, bukan sebagai hakim yang memutus perkara. Oke. Mas Zaid, saya ke Mas Zaid. Mas Zaid, bagaimana Anda melihat bahwa ini ada tadi tidak ada niat jahat, Pak Tom tidak menerima apapun, tapi mungkin saja ada proses-proses yang memang dinilai hakim mungkin melanggar, pada akhirnya divonis seperti itu. Menurut Anda itu yang ingin Anda menjadikan pokok nantinya, atau mempertanyakan kode etik dari hakim itu, atau seperti apa sebenarnya?
dari pernyataan. Halo, Mas Said? Halo, halo. Oke, bisa didengar ya? Halo, udah masuk, Pak. Oke, silakan Mas. Oke. Ya. Yang pertama tentu pokok perkara dengan pengaduan ini dua hal yang berbeda. Berbeda, ya. Tetapi pengaduan ini didasarkan pada perjalanan pokok perkara itu sendiri. Ya. Ya kan? Nah, tadi udah saya sebutkan contoh-contohnya. Gitu kan? Nah, contoh lagi. Pada saat kita mengajukan memori banding, kita masukkan memori banding. Sebelum berkas banding itu dikirim ke pengadilan tinggi, itu kita melakukan proses pemeriksaan berkas yang namanya insahe. Kita mau cek apakah betul dikatakan ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tom Lembong. Yang ini jadi bukti dari niat jahat. Kalau tadi disinggung bahwasanya mens rea itu harus ada tindakannya, betul, bisa dilihat dari tindakannya. Tapi faktanya tindakan tersebut juga tidak ada. Nah, bagaimana hakim bisa mengambil pertimbangan yang tidak benar? Makanya kita cek pada saat proses berkas itu diperiksa di proses indaga di pengadilan negeri kemarin. Pada saat kita cek, itu ternyata didasarkan pada BAP. Bukan berdasarkan pada fakta persidangan. Fakta persidangan semua kompak, baik dari pihak swasta, dari pihak dari pihak Dirjen ya, Gusti Agustin hari itu menyatakan memang Pak Tom tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan itu ya. Iya, penunjukan 8 perusahaan swasta itu adalah daftar termasuk dalam perusahaan yang namanya sudah masuk di daftar list yang dibuat oleh Pak Rahmat Gobel pada bulan Mei 2015-nya. Itu dalam konteks pokok perkaranya. Tapi pertimbangan ini, cara membuat pertimbangan yang tidak didasarkan oleh fakta pengadilan, melainkan didasarkan pada fakta BAP, ini yang kita sayangkan. Kok bisa gitu loh, mengambil ini masih dari BAP, kalau gitu kita nggak usah bersidang dong. Ya. Langsung aja setelah BAP, putuskan aja Pak Tom ini bersalah gitu. Ya, ya. Nah, kita fungsinya proses persidangan disitulah diklarifikasi. Sesuai dengan pasal 185 KUHP itu kan bukti yang didengarkan, bukti keterangan saksi yang digunakan adalah keterangan saksi yang didengarkan di ruang sidang, bukan yang di BAP. Ya. Gitu. Ini yang kita sayangkan dari perilaku dan profesionalitas hakim, ya kan, khususnya hakim anggota yang bernama Pak Alkis itu, ini yang kita adukan. Nanti pada saat paparan, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, pada saat audiensi nanti akan kita tampilkan semua video ini. Kami buktinya lengkap, nggak main-main kami ini dalam membuat laporan. Mas, termasuk apakah mungkin saja seperti Anda bilang ada dugaan politis dalam putusan ini, termasuk itu juga yang mempengaruhi kode etik atau gimana sebenarnya menurut Anda? Saya nggak punya parameter untuk menilai ini adalah politis atau tidak, ya kan. Tapi dalam ilmu hukum, kebijakan politik dan keputusan hukum itu adalah dua hal yang selalu berkelindan. Jadi satu sama lain sulit dipisahkan. Oke. Berarti maksud Anda seperti yang Anda mau bilang bahwa mungkin saja ada pengaruh politisnya dalam putusan ini. Itu yang Anda mau bilang? Kalau kita pernah belajar sama Prof. Mahfud itu kan dalam politik hukum itu dua hal yang selalu berkelindan, Mas. Rasanya seperti itulah. Oke, Mas Said. Saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa memang betul ada desakan-desakan bahwa ini ada hubungan politisnya dengan Tom Lembong dan segala macam, sehingga ini beliau tidak diterima, tetapi vonis bersalah. Menurut Anda, apakah mungkin saja hakim juga memutuskan sesuatu, ada unsur atau dipengaruhi oleh unsur-unsur politis atau bagaimana, Prof? Ya tentu kalau ini bagian dari laporan, ya tentu masukkan saja, nanti kan ada pemilahan tadi. Tapi bagi saya, apa yang diajukan ini saya maknai dengan ini perilaku hakim. Ya. Tadi masuk sedikit ke pokok perkara tidak masalah, bagaimana hakim melihat BAP ini tadi disampaikan ya, saya melakukan itu ya ketika dari PNPT itu diputus tidak membaca BAP. Karena apa? Karena saya ingin tahu kenapa orang dihukum 7 tahun karena narkoba. Ternyata penggunaan narkoba di BAP itu dipersoalkan, dia menggunakan dokter pribadi yang menyarankan untuk penggunaan itu karena yang bersangkutan pernah mempunyai suasana kerja yang tegang ya, misalnya yang bersangkutan ini pernah mendapat setelan sana ya, ada 2 Timur dan Aceh misalnya, sehingga dia patut menggunakan sesuatu obat
ini masuk kategori narkotika. Itu memang di BAP itu sumber juga bagi kami, termasuk pledoi dan termasuk semua dakwaan dan tuntutan itu kami perhatikan sehingga tidak berhenti di sana, sehingga penerapan hukum itu tepat ya. Itu kalau menyinggung sedikit teknis yuridis, kenapa BAP digunakan seperti itu. Ini mohon maaf, ini pengalaman ya. Jadi itu sudah dipahami juga. Ada 3 bendel di depan meja hakim itu, yang di meja hakim agung maksud saya ya, termasuk nanti yang mereka ini. Itu bendel-bendel itu menunjukkan memang masing-masing keperluan untuk menjatuhkan yang adil. Ternyata ditemukan ada seorang dokter pribadi yang memang meminta menggunakan itu. Ini hanya misal saja. Ini di luar konteks kita. Tapi ini hanya pengalaman yang perlu saya sampaikan ke publik. Oke, Prof. Gayus, bahwa Anda mau bilang bahwa sebenarnya memang ada banyak mungkin saja yang tidak hanya politis ya, tapi mungkin ada banyak-banyak unsur yang bisa mempengaruhi putusan seorang hakim ya? Tentu bisa, karena hakim ini memutus melalui tiga hal ya, atau 3 pintu untuk memutuskan keadilan itu. Pertama, bagaimana hakim memandang secara logika. Kedua, secara keyakinan hakim, secara pribadi hakim. Ketiga, yaitu secara yuridis atau undang-undang yang mengatur. 3 hal itu sudah sangat simpel sebenarnya untuk hakim memutus, tapi lengkap ya, simpel tapi lengkap seperti itu. Oke, dan apakah memang mungkin saja dari proses di laporan di MA dan juga KY ini akan melihat apa saja yang mempengaruhi putusan dari hakim ini? Apakah itu juga tentu mencari? Oh gitu ya. Secara pribadi, secara personal, hakim personal ini perilaku. Saya harus mengingatkan bahwa ini menyangkut kelayakan, kepatutan perilaku hakim-hakim yang diadukan. Bukan putusannya atau bukan pertimbangan hukumnya. Oke, termasuk kalau misalkan kita menemukan ada unsur politisnya, apakah itu juga salah satu yang bisa disanksi berat, Prof? Kalau misalnya ditemukan, kalau politis teknis ya, kan politis itu ada 2 ya, ada etis, ada teknis ya. Kalau teknisnya masuk, tentu dia akan dipersoalkan. Kenapa kamu memasukkan teknis politik yang bukan wilayah hukum? Tentunya bukan wilayah hak hakim mempertimbangkan politik. Ya, tentu hakim akan ditanya nanti apa pertimbangan Anda memasukkan atau mendengarkan atau mematuhi, itu nanti akan dipersoalkan. Oke, berarti semuanya akan dicari ya terkait dengan kode etik dan juga apa yang mempengaruhi putusan ini dilakukan ya, Prof ya? Ya. Oke, saya ke Mas Said. Mas Said, apa sebenarnya bukti-bukti apa saja yang Anda bawa ke KY dan juga ini kalau tidak salah di auditor ya BPKP, Anda juga melaporkan terkait dengan putusan ini. Apa bukti pendukung Anda yang ini Anda bawakan untuk meratakan bahwa kode etik dari hakim yang memutus ini bersalah, pun juga auditor ini yang melakukan audit juga tidak sesuai dengan proses saat itu? Yang pertama, untuk pengaduan pelanggaran kode etik, tentu yang untuk mempermudah kita akan membackup-nya dengan bukti video, ya kan, dan bukti audio juga dengan bukti transkrip persidangan. Ya, nah dalam konteks pertimbangan, saya tidak membicarakan pokok perkara yang dipertimbangkan, tapi cara membuat pertimbangannya yang tidak sesuai dengan fakta persidangan ini harus dikoreksi, gitu loh. Ini kan menyangkut tentang profesionalitas, gitu kan. Nah, bagaimana bisa kalau memang dia mengedepankan asas presumption of innocent, dia tidak akan menggunakan subjektivitasnya pada saat memeriksa untuk suatu perkara, untuk mendalami suatu pokok perkara. Dia tidak akan menggunakan subjektivitas itu, tapi adalah objektivitas yang terbukti di ruang sidang. Itu yang akan dia gunakan. Tapi karena menggunakannya adalah presumption of guilty, makanya kita bisa sampai menemukan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah hal yang didasarkan pada BAP menurut kita. Makanya nanti kita buktikan dalam laporan, gitu loh. Kami kan tidak ingin berkoar-koar di media, banyak bicara di media, tapi tidak membuat suatu langkah hukum. Kita membuat langkah hukum, kita kasih buktinya. Ya kan, ayo silakan instrumen hukum memprosesnya. Seperti apa evaluasi dan kritik terhadap proses yang sudah berjalan kemarin. Itu dalam konteks laporan dugaan ke MA dan ataupun ke KY. Dalam konteks auditor, kita mengkritik. Nah, apa buktinya? Itu adalah counter audit. Itu sudah kita paparkan di ruang sidang. Bagaimana bisa pembuatan audit itu seperti, itu sangat kita sayangkan lah profesionalitasnya. Contoh gini. Audit itu kan harusnya ada suatu fakta, ada dasar hukum, ada analisa, akhirnya melahirkan kausalitas kerugian keuangan negara. Ini tidak.
Ini cuma fakta didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, langsung perbuatan melawan hukumnya tanpa ada analisa, langsung perhitungan kerugian keuangan negaranya. Iya, ketika kita tanya apa dasarnya kok tahu-tahu ada fakta seperti ini, berdasarkan peraturan ini kok disimpulkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, itu ada kertas kerja kita nggak dikasih pada saat proses persidangan. Itu kan kita sayangkan. Terus yang kedua, apakah hasil audit ini diupdate isi keterangannya pada saat proses penyidikan sama pada proses persidangan? Kan enggak. Ya. Ini masih menggunakan fakta sesuai dengan proses penyidikan. Ya. Nah, itu pun juga salah. Nah, kesalahan fatal yang ketiga adalah cara mencantumkan laporan keuangan atau cara menuangkan laporan keuangan. Importasi gula itu pembeliannya itu menggunakan kurs USD. Kalau nggak salah hari itu 13.100 sampai 13.500. Ya. Artinya ada angka pengali dalam audit. Ketika timbul 500 miliar sekian kerugian keuangan negara, ada dasar angka pengalinya. Nah, angka pengali yang dituangkan dalam audit ini adalah angka kode barang, bukan angka dari NDPBM atau nilai kurs rupiah pada saat itu. Tapi hasilnya itu kok jadi nilai yang sama. Jadi gini, $1 $1 itu 13.000 sekian, ya kan? Timbullah keuangan 500 miliar sekian. Dalam salah satu kolomnya itu pengalinya bukan 13.000, tapi 1,7 miliar sekian. Karena sebenarnya itu bukan angka rupiah, itu angka kode barang. Ya. Karena ditaruhnya di kolom rupiah, kok bisa hasilnya sama? Ini hasil audit yang akan kita bongkar salah satunya nanti di Ombudsman. Oke Mas, tapi tujuannya sama ya, dalam arti sama seperti laporan ke MA dan KY ya, dalam arti untuk memperbaiki ini proses persidangan. Betul. Seperti itu gini, ya Mas? Lembaga BPKP ini bukan institusi sembarangan. Ini institusi audit yang dibiayai oleh negara untuk melakukan audit agar negara berjalan dalam konteks keuangan itu secara baik dan benar. Tapi ketika produknya ada yang seperti ini, dan ini berakibat pada hilangnya kemerdekaan seseorang, ini harus dievaluasi. Gitu. Jangan-jangan kerugian keuangan negara ini adalah tindakan auditor yang melakukan audit tidak baik dan benar. Jadi negara rugi, harus menggaji mereka. Ini kan harus dievaluasi. Kita nggak boleh menuduh tentunya kan, tapi kan harus dievaluasi. Ya. Mengutip pernyataan Pak Tom Lembong, jangan ada Tom Lembong lainnya itu ya. Prof Gayus. Bagaimana Anda melihat bahwa tidak boleh ada Tom Lembong lainnya kalau dari perspektif dari Tom Lembong sendiri, bahwa mungkin harus ada belum diputuskan terkait dengan kode etik ini di MA atau KY, tapi bagaimana Anda melihat harus ke depan memperhatikan kode etik dari hakim di pengadilan terkait dengan proses pengadilan itu sendiri yang lebih baik lagi ke depan. Bagaimana Prof? Kalau masalah itu sudah lama, ketika saya di MA pun demikian, sehingga terbit buku biru namanya, itu jangka waktunya 25 tahun sejak 2010 ya. Itu ketua MA-nya masih Pak Pakirmanan. Dia menggagas ini, memperbaiki kinerja MA dan jajarannya. Waktunya pun cukup panjang sehingga menjadi court yang excellent yang diharapkan oleh masyarakat tadi. Itu wadahnya di situ dan mekanismenya tentu ada untuk itu. Tapi kalau teknis yuridis saya pikir sudah berhentilah karena sudah ada abolisi yang diberikan dengan baik, dengan tujuan yang baik. Ya. Tapi sah saja untuk personal yang dipersoalkan, pelanggaran-pelanggarannya, tidak personalitas yang digunakan, itu semua diadukan saja, nanti di pengaduan itu akan diproses sesuai dengan apa yang nanti ditemukan. Oke, ya, kita harapkan dengan laporan seperti ini dapat berjalan lancar ya Mas Said. Prof Gayus, terima kasih juga untuk apa yang disampaikan. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi, dan juga Hakim Agung 2011-2018 Gayus Lumbun. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu.